Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak, Ibu Guru yang tengah menyaksikan video saya ini dan salam hangat untuk teman-teman semua. Pada video saya kali ini, saya akan mencoba untuk membahas mata pelajaran biologi kelas 10 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifan Dinar Rahman, saya anak kelas 10 MIPA 3 dari Sekolah Menengah Atas Negeri 43 Jakarta. Yuk kita berdoa terlebih dahulu dan langsung saja kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih, apa saja sih yang harus dipahami pada pembelajaran kita kali ini? Nah, yang harus dipahami pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kompetensi dasar 3.3, yakni memahami prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Selanjutnya, indikator 3.3.1 yaitu menjelaskan dasar klasifikasi makhluk hidup. Indikator 3.3.2 yaitu menjelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Indikator 3.3.3 yaitu menjelaskan tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Indikator 3.3.4 menjelaskan sistem tata nama binomial nomenklatur. Indikator 3.3.5 yaitu menentukan klasifikasi makhluk hidup menggunakan kunci determinasi. Dan indikator 3.3.6 yaitu menentukan klasifikasi makhluk hidup menggunakan kladogram atau pohon filogeni. Daftar isi dari materi pembelajaran kita pada hari ini ada 4, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang berisi tentang penjelasan dasar-dasar, tujuan, dan manfaat klasifikasi. Yang kedua ada tahapan yang berisi tentang penjelasan mengenai serangkaian tahapan untuk melakukan klasifikasi. Yang ketiga ada isi materi yang berisi tentang penjelasan mengenai kriteria, urutan takson, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang berisi mengenai inti dari keseluruhan materi klasifikasi dan penyertaan sumbernya. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Apa sih klasifikasi itu? Nah, di dalam KBBI, klasifikasi ini adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Secara harfiah, bisa pula dikatakan bahwa klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas. Dan menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi ini adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering melakukan pengelompokan terhadap benda-benda tertentu, bukan? Misalnya, kalian mengelompokkan sendok, piring, dan gelas ke dalam kelompok alat-alat makan. Selain itu, kalian juga pasti mengelompokkan bus, motor, dan mobil ke dalam kelompok alat-alat transportasi. Pengelompokan alat-alat makan dan transportasi tersebut adalah berdasarkan fungsinya masing-masing. Dan dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap pengelompokan pasti didasarkan pada dasar pengelompokan. Begitu pula halnya dengan klasifikasi makhluk hidup. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa alam semesta ini dihuni oleh beragam makhluk hidup. Agar lebih mudah mengenali beragam makhluk hidup tersebut, kita perlu melakukan yang namanya klasifikasi makhluk hidup. Bagaimana sih cara untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup? Perhatikan uraian berikut ini. Kita masuk ke daftar isi yang pertama, yaitu pendahuluan. Simak penjelasan berikut. A. Dasar-dasar klasifikasi. Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin maju pula para ilmuwan dalam mengelompokkan makhluk hidup. Karena makin teliti dan terperinci persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Para ilmuwan taksonomi mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan banyaknya persamaan dan perbedaan baik dari segi morfologi, fisiologi, maupun anatomi. Kelompok makhluk hidup yang anggotanya hanya menunjukkan sedikit persamaan ciri dan sifat, biasanya jumlah anggotanya lebih besar dibandingkan kelompok yang anggotanya mempunyai lebih banyak persamaan ciri dan sifat. Yang B, tujuan dan manfaat mempelajari klasifikasi. Tujuan klasifikasi terhadap makhluk hidup. Yang pertama, untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang kedua, untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup sehingga dapat diketahui perbedaan yang dimiliki antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, untuk memberi nama makhluk hidup spesies yang baru diketahui. Selanjutnya, manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, untuk memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam.
Yang kedua, agar hubungan kekerabatan antar makhluk hidup dapat diketahui. Daftar isi yang kedua ada tahapan yang berisi penjelasan mengenai serangkaian tahapan untuk melakukan klasifikasi. Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup harus melalui serangkaian tahapan. Tahapan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Pengamatan sifat makhluk hidup. Pengamatan merupakan proses awal klasifikasi. Yang dilakukan dalam proses ini adalah melakukan identifikasi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Mengamati dan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologi. B. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Hasil pengamatan kemudian diteruskan ke tingkat pengelompokan makhluk hidup. Dasar pengelompokannya adalah ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang diamati. C. Pemberian nama makhluk hidup. Pemberian nama makhluk hidup merupakan hal yang sangat penting dalam klasifikasi. Ada berbagai sistem penamaan makhluk hidup, antara lain pemberian nama dengan sistem tata nama ganda atau biasa disebut binomial nomenklatur. Dengan adanya nama makhluk hidup, maka ciri dan sifat makhluk hidup akan lebih mudah untuk dipahami. Daftar isi materi yang ketiga ada isi materi yang berisi tentang penjelasan mengenai pembagian kriteria, urutan takson, binomial nomenklatur, kunci determinasi, dan kladogram. A. Sistem klasifikasi makhluk hidup atau pembagian kriteria. Yang pertama ada sistem buatan. Klasifikasi buatan ini diperkenalkan oleh Carl Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Yang kedua ada sistem alami. Klasifikasi ini dikemukakan oleh Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi. Yang ketiga ada sistem filogenik. Klasifikasi filogenik ini diperkenalkan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Selanjutnya pembahasan mengenai masing-masing kriteria. Yang pertama, sistem buatan. Sistem klasifikasi buatan mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Dasar klasifikasi ini adalah ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup seperti bentuk dan ukurannya. Misalnya, pada tumbuhan ada pohon, semak, perdu, dan gulma. Berdasarkan tempat hidup, dapat dikelompokkan hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di darat. Berdasarkan kegunaannya, misalnya makhluk hidup yang digunakan sebagai bahan pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. Yang kedua ada sistem alami. Klasifikasi makhluk hidup yang menggunakan sistem alami menghendaki terbentuknya takson yang alami. Klasifikasi ini didasarkan pada sistem alami. Artinya, suatu pengelompokan yang didasarkan pada ciri atau morfologi bentuk tubuh alami sehingga terbentuk takson-takson yang alami. Misalnya hewan berkaki 4, hewan bersirip, hewan tidak berkaki, dan sebagainya. Pada tumbuhan, misalnya tumbuhan berdaun menyirip, tumbuhan berdaun seperti pita, dan sebagainya. Yang ketiga ada sistem filogenik. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dan yang lainnya, sekaligus mencerminkan perkembangan makhluk hidup atau filogenik. Makin dekat hubungan kekerabatan, maka makin banyak persamaan morfologi dan anatomi antar takson. Semakin sedikit persamaan, maka semakin besar pula perbedaannya. Berarti semakin jauh hubungan kekerabatannya. Misalnya, gorila lebih dekat kekerabatannya dengan orangutan dibandingkan dengan manusia. Hal itu didasarkan pada tes biokimia setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama ilmu pengetahuan tentang kromosom, DNA, dan susunan protein organisme. Yang B, tingkatan takson dalam klasifikasi. Yang pertama ada kingdom, yang kedua ada divisio atau filum, yang ketiga ada classes, yang keempat ada ordo, yang kelima ada family, yang keenam ada genus, dan yang terakhir ada spesies. Pembahasan mengenai masing-masing urutan dalam takson. Yang pertama, kingdom. Kingdom ini merupakan tingkatan takson tertinggi. Semula, makhluk hidup di dunia ini hanya dikelompokkan menjadi dua kingdom, yaitu Plantae dan Animalia.
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, saat ini makhluk hidup dikelompokkan menjadi 6 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plante, Animalia, dan Virus. Yang kedua, ada divisio atau filum. Setiap kingdom dapat dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kelompok ini pada tumbuhan biasa disebut dengan divisi, sedangkan pada hewan disebut dengan filum. Contoh divisi kingdom Plante seperti Talopita, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Contoh-contoh film kingdom Animalia, yang pertama hewan berpori atau porifera, yang kedua hewan berongga atau Coelenterata, yang ketiga ada cacing piti atau Platyhelminthes, yang keempat ada cacing gilik yaitu Nemathelminthes, yang kelima ada cacing gelang yaitu Annelida, yang keenam ada hewan lunak atau Mollusca, yang ketujuh hewan berbuku-buku atau Arthropoda, yang kedelapan hewan berkulit tuli atau Echinodermata, dan yang terakhir hewan bertulang belakang atau Chordata. Urutan takson yang ketiga ada classes, yang dimana setiap divisi atau filum dapat dipecah lagi menjadi kelompok yang lebih kecil yang dikenal dengan kelas atau classes. Dasar pengelompokannya menggunakan sifat atau ciri yang masih umum. Misalnya divisi Spermatophyta dibedakan lagi menjadi beberapa kelas berdasarkan keping bijinya, menjadi kelas monokotil dan kelas dikotil. Urutan keempat ada ordo, ini mana setiap kelas dapat dipecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi yang disebut dengan ordo. Dasar pengelompokannya adalah sifat atau ciri khusus dari ciri yang digunakan sebagai dasar pengelompokan tingkat kelas. Misalnya, kelas monokotil dapat dibedakan menjadi beberapa ordo, diantaranya A. Rumput-rumputan atau Poales, B. Rumput teki atau Cyperates, yang C. Jahe-jahean atau Zingiberales, D. Bakung-bakungan atau Liliales, dan E. Pandan-pandanan atau Pandanales. Urutan kelima ada familia. Berdasarkan sifat dan ciri yang lebih khusus, setiap ordo dapat dibedakan lagi menjadi beberapa famili. Misalnya, ordo Liliales dapat dibedakan menjadi famili Lilian atau Liliaceae dan Amaryllis atau Amaryllidaceae. Selanjutnya, di urutan ke-6 ada genus. Setiap famili dapat dibedakan lagi menjadi kelompok yang lebih kecil yaitu dikenal dengan genus. Anggota-anggota genus ini mempunyai persamaan ciri yang lebih banyak bila dibandingkan dengan tingkatan takson di atasnya. Misalnya, famili Liliaceae terbagi menjadi genus Lili atau Lilium, lidah buaya atau Aloe, dan bawang-bawangan atau Allium. Dan urutan terakhir dalam takson yaitu spesies, yang dimana spesies ini merupakan tingkatan takson terendah dalam klasifikasi. Setiap genus dapat memiliki beberapa spesies, misalnya genus Allium mempunyai 2 spesies yaitu Allium cepha atau bawang merah dan Allium sativum atau bawang putih. Nah, untuk memperjelas klasifikasi dari kingdom hingga spesies, coba perhatikan bagian klasifikasi dari spesies Allium sativum atau bawang putih dan Allium cepha atau bawang merah berikut ini. Pada klasifikasi yang sangat khusus, selain 7 tingkatan takson yang sudah disebutkan tadi, masih ada pengelompokan lebih lanjut, yaitu dengan menambahkan nama super, sub, atau infra. Perhatikan klasifikasi berikut ini. Selanjutnya C, sistem tata nama ganda atau biasa disebut binomial nomenklatur. Sebelum menggunakan nama baku yang diakui di dalam dunia ilmu pengetahuan, makhluk hidup ini awalnya diberi nama sesuai dengan daerah masing-masing, sehingga terjadi lebih dari satu nama untuk menyebut satu makhluk hidup. Misalnya mangga, ada yang menyebutnya poah, ada yang menyebutnya pauh, dan ada pula yang menyebutnya pelem. Nama pisang di daerah Jawa Tengah disebut dengan gedang, sedangkan di daerah Sunda, gedang berarti pepaya.
Nah, karena adanya perbedaan penyebutan ini, maka akan mengakibatkan salah pengertian sehingga informasi tidak tersampaikan dengan tepat ataupun informasi tidak dapat tersebar luas ke daerah-daerah lain ataupun negara lain. Carolus Linnaeus, seorang sarjana kedokteran dan ahli botani dari Swedia, berhasil membuat sistem klasifikasi makhluk hidup. Untuk menyebut nama makhluk hidup, Carolus Linnaeus menggunakan sistem tata nama ganda yang dimana aturannya sebagai berikut. 1. Untuk menulis nama spesies atau jenis. Aturan pertama terdiri dari 2 kata dalam bahasa Latin. Aturan kedua, kata pertama menunjukkan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan penunjuk spesies. Aturan ketiga, cara penulisan kata pertama atau genus diawali dengan huruf besar, sedangkan nama penunjuk spesies dengan huruf kecil. Aturan keempat, apabila ditulis dengan cetak tegak, maka harus digarisbawahi secara terpisah antar kata. Sedangkan jika ditulis dengan cetak miring, maka tidak perlu digarisbawahi. Contohnya, nama jenis tumbuhan Oryza sativa yang digarisbawahi, atau dapat juga ditulis dengan Oryza sativa yang dicetak miring, yang artinya adalah padi. Dan Zea mays yang digarisbawahi dapat juga ditulis menjadi Zea mays yang dicetak miring, yang artinya adalah jagung. Aturan keempat, apabila nama spesies tumbuhan terdiri lebih dari 2 kata, maka kata kedua dan seterusnya harus disatukan atau ditulis dengan tanda penghubung. Misalnya, nama bunga sepatu yaitu Hibiscus rosa sinensis yang ditulis menjadi Hibiscus rosa strip sinensis. Sedangkan jenis hewan yang terdiri atas 3 suku kata seperti Felis manuculata domestica atau kucing jinak tidak dirangkai dengan tanda penghubung. Penulisan untuk varietas ditulis seperti berikut ini, yaitu Hibiscus subdariva paralba, yang artinya Rosella varietas putih. Dan peraturan terakhir untuk menulis nama spesies atau jenis adalah, apabila nama jenis tersebut untuk mengenang jasa orang yang menemukannya, maka nama penemu dapat dicantumkan pada kata kedua dengan menambahkan huruf I di belakangnya. Contohnya antara lain tanaman pinus yang diketemukan oleh Merkus, maka nama tanaman tersebut menjadi Pinus merkusi. Yang kedua, untuk menulis genus atau marga. Nama jenis tumbuhan maupun hewan terdiri atas satu kata tunggal yang dapat diambil dari kata apa saja. Dapat dari nama hewan, tumbuhan, zat kandungan, dan sebagainya yang merupakan karakteristik organisme tersebut. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar. Contoh genus pada tumbuhan yaitu Solanum atau terong-terongan, dan genus pada tumbuhan misalkan Canis atau anjing, dan Felis atau kucing. Ketiga, untuk menulis nama familia atau suku. Nama familia sendiri diambil dari nama genus organisme yang bersangkutan ditambah dengan akhiran Aceae untuk organisme tumbuhan, sedangkan untuk hewan diberikan akhiran idea. Contoh nama familia untuk terong-terungan adalah Solanaceae, sedangkan untuk familia anjing adalah Canidae. Yang keempat, untuk menulis nama ordo atau bangsa. Nama ordo diambil dari nama genus ditambah dengan akhiran ales. Contoh, ordo Zingiberales berasal dari kata genus Zingiber plus akhiran ales. Yang kelima, untuk menulis nama classes atau kelas. Nama classes sendiri diambil dari nama genus yang ditambah dengan akhiran -ae. Contoh untuk genus Equisetum maka klasisnya menjadi Equisetaceae. Ataupun juga dapat diambil dari ciri khas organisme tersebut, misalnya Chlorophyta atau gangga hijau dan Mycotina atau jamur. D. Klasifikasi alternatif. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli mengembangkan beberapa sistem klasifikasi makhluk hidup.
para ahli membagi makhluk hidup menjadi beberapa sistem kingdom, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem dua kingdom. Sistem ini membagi makhluk hidup menjadi dua dunia, yaitu dunia dan dunia tumbuhan. Dasar klasifikasi ini adalah ciri dan sifat tumbuhan yang mempunyai dinding sel keras seperti selulosa dan hewan yang mempunyai sifat dapat bergerak aktif dan berpindah tempat. Yang kedua, sistem tiga kingdom. Sistem ini mengelompokkan organisme menjadi tiga dunia, yaitu plante, animalia, dan fungi. Sistem ini didasarkan pada cara memperoleh nutrisi. Seperti yang pertama, plante atau tumbuhan merupakan organisme yang dapat melakukan fotosintesis sehingga dapat memenuhi kebutuhan makan diri sendiri. Maka disebut dengan organisme autotrop. Yang kedua ada animalia sebagai fagotrop, yaitu organisme heterotrop yang menelan makanan berbentuk padat dan menggunakan senyawa organik sebagai sumber energinya. Dan yang terakhir ada fungi yang merupakan organisme heterotrofik dan saprofitik yang memperoleh nutrisi dari organisme yang telah mati. Bila fungi mengambil nutrisi dengan cara mengambil dari organisme hidup lain, maka disebut dengan parasitik. Yang ketiga ada sistem 4 kingdom. Sistem ini mengelompokkan organisme menjadi 4 dunia, yaitu plante, animalia, fungi, dan prokariotik. Prokariotik ini adalah organisme yang mempunyai inti, tetapi intinya tidak memiliki membran inti. Yang keempat, sistem 5 kingdom. Yang pertama, kingdom Monera. Monera ini meliputi makhluk hidup yang sangat sederhana. Termasuk ke dalam kingdom ini adalah bakteri dan alga biru atau Cyanophyta. Monera bersifat prokariotik, sel-selnya mempunyai nukleus atau inti sel yang tidak bermembran. Sel-selnya membelah secara sederhana, yaitu dengan amitosis. Kromosomnya tunggal dan berbentuk melingkar. Klorofil tersebar dan tidak terlindung oleh membran. Yang kedua, ada kingdom Protista. Termasuk ke dalam kingdom ini adalah organisme yang bersel tunggal atau bersifat eukariotik. Eukariotik ini berarti inti sel-selnya telah bermembran, meliputi protozoa dan alga. Sistem klasifikasi ini dirintis oleh Ernst Haeckel pada tahun 1834 sampai 1919. Yang ketiga ada kingdom jamur atau fungi. Kingdom ini meliputi makhluk hidup yang tidak mempunyai klorofil, sehingga tidak dapat mensintesa makanan sendiri atau bersifat heterotrop. Ada yang bersifat parasit dan ada juga yang bersifat saprofit. Termasuk di dalamnya adalah berbagai jamur seperti jamur merang, jamur kuping, dan jamur oncom. Yang keempat ada kingdom plante. Kingdom ini meliputi makhluk hidup yang mampu melakukan fotosintesis, yaitu makhluk hidup yang mempunyai klorofil sehingga dapat hidup tanpa mengambil energi dari organisme lain. Makhluk itu disebut organisme autotrop. Termasuk di dalamnya adalah Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Yang kelima ada kingdom animalia. Kingdom ini meliputi makhluk hidup eukariotik bersel banyak, bersifat heterotrop, meliputi Porifera, Platyhelminthes, Hydrozoa, Nematoda, Rotifera, Annelida, Molluska, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Dan yang terakhir ada sistem 6 kingdom. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong ilmuwan untuk selalu mengembangkan hasil penelitian termasuk mengelompokan makhluk hidup menjadi 6 kingdom. Sistem pengelompokan 6 kingdom ini adalah Archaea atau Eubacteria, Bacteria, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Kingdom Archaea dan Bacteria mempunyai ciri-ciri, antara lain prokariotik, bahan genetik atau DNA tidak berstruktur ke dalam bentuk nukleus, DNA terdapat pada nuclear area atau nukleoid, tidak mempunyai organel atau organel tidak bermembran, dan umumnya lebih kecil dari sel eukariotik, kecuali bakteri Epulophosculum ficelsoni yang berukuran 0,65 mm dan Thiomargarita namibinensis yang berukuran 0,80 mm.
Yang E yaitu kunci determinasi. Pengertian dari kunci determinasi. Kunci determinasi adalah sejumlah keterangan yang digunakan untuk menentukan kelompok atau jenis organisme berdasarkan ciri yang dimilikinya. Untuk menentukan nama kelompok famili, genus, dan spesies dapat dilakukan dengan cara mencocokkan objek tersebut dengan ciri-ciri yang tertulis dalam kunci determinasi tersebut. Tahapan yang dilakukan dalam menggunakan kunci determinasi untuk menentukan nama suatu kelompok makhluk hidup adalah sebagai berikut. A. Mengambil objek yang lengkap. Jika tumbuhan, maka bagian yang harus diambil harus selengkap mungkin, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah serta biji. Yang B. Mengamati objek. Jika perlu, gunakan loop untuk memperbesar objek. C. Mencocokkan hasil pengamatan dengan kunci determinasi yang memuat ciri-ciri objek tersebut. Dan yang terakhir, menentukan nama atau kelompok objek dan menuliskan rumus determinasinya. Untuk membuat kunci dikotomis dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kelompokkan seluruh organisme yang akan diamati. Yang kedua, gunakan ciri-ciri umum yang ada pada organisme tersebut, sehingga akan dihasilkan dua kelompok organisme yang berbeda ciri-ciri umumnya. Ketiga, gunakanlah ciri-ciri atau struktur yang lebih khusus, sehingga dua kelompok tersebut masing-masing terbagi lagi menjadi dua kelompok yang lebih kecil lagi. Yang keempat, kegiatan pengelompokan dilanjutkan sampai dihasilkan kelompok yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dalam kelompok yang lebih kecil, sehingga akan ditemukan nama dari organisme tersebut. Contoh kunci dikotomi atau determinasi sederhana adalah sebagai berikut. Nah, dari contoh kunci determinasi sederhana di atas, maka dapat ditulis kunci determinasi dari masing-masing spesies. Misalkan padi, jawabannya itu adalah 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6A, dan 7A. Sedangkan kacang memiliki kunci determinasi 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 8A. Dan yang terakhir ada kladogram. Kladogram merupakan diagram yang menunjukkan hubungan leluhur antar taksa untuk mewakili evolusi pohon kehidupan. Meskipun secara tradisional kladogram seperti itu, sebagian besar dihasilkan berdasarkan karakter morfologi. Molecular sequencing data dan filogenetik komputasi sekarang sangat umum digunakan dalam generasi kladogram. Hasil akhir dari analisis kladistik seperti pohon diagram kekerabatan yang disebut dengan kladogram atau terkadang disebut dendrogram. Kladogram ini secara grafis merupakan proses evolusi hipotetis menurut Edwards dan Cavalli pada tahun 1964. Contoh dari gambar kladogram adalah sebagai berikut. Daftar isian terakhir adalah kesimpulan, yaitu inti dari keseluruhan materi klasifikasi dan penyertaan sumbernya. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup dalam takson melalui pencarian keseragaman atau persamaan dalam keanekaragaman. Makhluk hidup yang diklasifikasikan dalam satu kelompok tertentu memiliki persamaan-persamaan sifat atau ciri-ciri. Sumber bacaan dan tulisan dari video ini berdasarkan bahan ajar klasifikasi guru biologi saya yang terhormat Ibu Eliza Marmini. Baik, sekian pembahasan kita pada materi hari ini. Semoga video ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.